Halo Sobat Simfoni, kembali lagi bersama kita di sesi Ngomel, Ngobrol Milenial. Perkenalkan, aku Janah, sahabat Simfoni. Bersama kita ini ada narasumber yang sangat cantik. Ada Bu Asri Pujiastuti, SPD dari SMK Negeri 7 Surakarta. Beliau ini juga merupakan sahabat Simfoni ya Bu ya? Iya betul Mbak Jana. Bu Asri, apa kabar? Halo Mbak Jana, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Sehat walafiat ya Bu ya? Iya, saya juga. Dan halo Sobat Simfoni semuanya. Ini lagi ya Bu ya, masa-masa 17-an tuh lagi jadwalnya padat banget ya Bu ya? Bener banget Mbak, ini tadi ya agak-agak burn out ya saking banyaknya kegiatan di sekolah ada, kegiatan di kampung juga ada nih, lomba 17-an, jalan sehat, dan lomba-lomba di sekolah juga. Dan jadi lumayan melelahkan. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mampir di Solo Bersimfoni. Sama-sama Mbak Jana. Senang banget saya bisa datang di sini lagi dan bisa bersama Sobat Simfoni lagi untuk berbagi. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang pengenalan lingkungan sekolah dan kampus yang baik ya Bu ya, temanya ya Bu ya. Jadi teman-teman, Ibu Asri ini merupakan guru di SMK Negeri 7 Surakarta. Beliau juga aktif menulis buku, mengedukasi melalui literasi dan juga mengampanyekan perdamaian, begitu ya Bu ya. Oke, ini selain disibukkan dengan kegiatan 17-an nih, Bu Asri juga kemarin sempat disibukkan dengan masa-masa MPLS ya Bu. Iya. Nah, apa sih Bu yang pertama kali terlintas gitu saat menyusun program MPLS? Iya, karena ini kegiatannya sudah rutin, jadi mungkin kita udah biasa gitu ya Mbak. Paling itu kegiatannya dari kita menunggu juklak juknisnya dari pemerintah, dari dinas, kemudian kita baru melaksanakan sesuai yang tertera di aturan dari sana, dari atas ya. Cuman yang jelas pastinya inti dari kegiatan MPLS ini gimana caranya kita bisa mengenalkan sekolah, membuat para peserta didik baru itu nyaman gitu, nyaman bersekolah di tempat kami, dan menganggap sekolah kami ini adalah sebagai rumah kedua, sebagai tempat mereka belajar, berinteraksi dengan teman-teman, berinteraksi dengan bapak ibu guru, dan tentunya sesuai dengan sekarang kan ada kurikulum merdeka belajar, sehingga mereka bisa menikmati masa-masa belajar di sekolah itu sebagai suatu masa-masa atau momen yang berkesan suatu hari nanti ketika mereka sudah dewasa gitu. Oke, nah Solo Bersimfoni kemarin sempat menjadi salah satu narasumber di MPLS-nya ya Bu. Apakah menurut Ibu tuh hastalaku memang sebaiknya dipahami oleh para siswa sih Bu? Iya, jadi baru di tahun kemarin ya saya mengundang Solo Bersimfoni untuk menjadi salah satu narasumber di kegiatan MPLS karena kalau saya sendiri kan kebetulan sahabat Simfoni nih Mbak Janah ya, udah dari 2019. Jadi saya juga aktif, lumayan lah, gak aktif banget tapi berkontribusi juga untuk Solo Bersimfoni. Dan sebagai sahabat Simfoni saya juga merasa punya amanah gitu untuk bisa mensosialisasikan, mengedukasi tentang toleransi, perdamaian, dan hasta laku tentunya 8 nilai perilaku masyarakat Jawa yang sebenarnya sudah kita kenal, namun mungkin implementasinya perlu disebarluaskan lagi terutama kepada siswa, karena saya sebagai guru maka posisi strategis di sekolah untuk bisa mengimplementasikan hasta laku itu saya masukkan ke dalam program di MPLS, sehingga saya mengundang teman-teman Solo Bersimfoni ini untuk bisa memberikan atau sharing tentang apa itu hasta laku gitu, karena menurut saya ketika hasta laku ini disampaikan oleh mereka yang bisa dibilang seumuran lah, sepantaran gitu ya, kayak tutorial sebaya lah gitu, ini akan lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh siswa baru daripada hanya disampaikan oleh bapak ibu guru atau secara teori lah gitu, tapi mereka bisa diberikan contoh-contoh nyata dalam perilaku kehidupan sehari-hari gitu Mbak Jana. Oke, selain dengan Solo Bersimfoni itu pas MPLS kemarin kerjasama dengan organisasi mana Bu? Oh ya, jadi memang karena jadwal MPLS itu selama 3 hari, jadi ada rundownnya ya, setiap harinya itu siapa yang mengisi begitu. Jadi Solo Bersimfoni sendiri itu juga masuk ke jadwal kami yang hari kedua kalau nggak salah. Nah selain itu kami juga mengundang beberapa narasumber lain untuk bisa memberikan edukasi, salah satunya dari
ada Kesbangpol juga, kemudian ada Kita Pertiwi, ada Puspaga. Jadi kebetulan saya sama sahabat Simponi yang lain juga kemarin mendapatkan pelatihan, semacam pelatihan gitu Mbak, yang berkaitan dengan perlindungan ataupun juga psikologi remaja dan juga tentang kekerasan secara psikologis maupun seksual kepada remaja dan bagaimana pencegahan atau mungkin penanggulangannya seperti itu. Sehingga menurut saya ini penting untuk disampaikan ke siswa. Dan satu lagi Mbak Jana, jadi memang ini di tahun ini pertama kalinya kami memberikan materi tentang kesehatan psikologi remaja, sexual harassment dan sebagainya, itu karena ini masukan dari salah satu siswa saya di OSIS yang memang karena di sekolah saya selalu membuka untuk siswa itu, silahkan kalian mempunyai ide apa, tuangkan dan sampaikan, saya bisa merealisasikan. Dan salah satunya ini, dan kebetulan memang kami bisa mengundang narasumbernya dan bisa memberikan praktik atau memberikan edukasi terkait dengan itu di sekolah seperti itu. Keren sekali Bu. Nah, ngomongin masalah kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan itu kan miris sekali ya Bu. Banyak banget di media sosial, kemudian di portal-portal media yang lain itu memberitakan banyak kasus lah Bu sekarang. Nah itu tuh gimana sih Ibu mendengar berita itu tuh, pendapat Ibu gimana Bu? Iya, jujur karena saya juga seorang ibu gitu ya Mbak, seorang guru dan orang tua. Setiap kali saya mendengar berita semacam itu atau membaca tuh saya nggak kuat, jadi langsung saya tutup gitu kan, saya nggak bisa ngikutin. Tapi ya bukan berarti kita tutup mata ya. Memang kejadian seperti itu ada dan bahkan hingga merenggut nyawa korban gitu. Ini bukan hal yang main-main, bukan lelucon, bukan candaan. Ini suatu hal yang serius yang harus ditangani lebih serius lagi, dan pencegahannya juga harus lebih intensif lagi supaya tidak terjadi di lingkungan pendidikan, karena ini juga ternyata anak-anak ya, masih anak-anak yang juga di bawah umur gitu. Ini pendampingan ini penting sekali dilakukan baik di sekolah maupun di rumah, karena sekolah ini kan tidak 24 jam ya bisa memberikan pendidikan untuk anak. Menurut saya juga lingkungan keluarga ini sangat memberikan peran yang paling besar untuk bisa membekali anak-anak mereka di rumah, dan di sekolah kita juga ada bapak ibu guru dan juga ada pendidikan sekolah yang bisa melindungi dari hal-hal semacam ini seperti bullying baik secara fisik maupun psikis, dan juga kita lihat juga ada yang cyberbullying melalui media sosial, karena dampaknya nggak main-main gitu Mbak. Iya Bu. Nah, melihat kasus-kasus kekerasan tersebut itu apa sih Bu yang sebaiknya diubah dalam program pengenalan lingkungan sekolah? Iya, kalau mungkin Mbak Jana dulu menyebutkan MOS gitu ya, ospek. Nah kita masih dalam memori kita ketika mendengar kata ospek itu perpeloncoan kan gitu ya. Bahkan saya waktu SMA atau waktu kuliah pun masih mengalami. Jadi dibentak-bentak senior gitu. Terus waktu kuliah juga masih disuruh bawa apa nih namanya kayak bahan-bahan yang mungkin susah dicari, semacam ngerjain adiknya gitu ya. Tapi kalau sekarang ini sudah beda banget Mbak Jana. Jadi memang sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya bahwa kegiatan MPLS ini harus jauh sekali dari perpeloncoan itu tadi. Jadi tidak boleh memberikan instruksi yang berlebihan kepada siswa baru, baik dari segi hal-hal yang bersifat pembulian, misalnya siswa baru disuruh botak atau disuruh pakai kepang warna-warni, pakai kostum yang mungkin ada unsur melecehkan segala macam, itu tidak boleh. Apalagi ada kekerasan secara fisik maupun psikis seperti membentak-bentak gitu, atau mungkin kita juga pernah mendengar berita sampai ada korban yang digojlok secara fisik ya, diminta lari, push up dan sebagainya. Nah sekarang ini benar-benar kita harus tidak boleh ada unsur kekerasan sedikit pun. Sehingga dalam MPLS ini yang paling penting adalah bagaimana cara membuat siswa baru itu nyaman gitu, nyaman untuk bisa belajar di sekolah yang baru dengan kebiasaan baru, teman-teman baru. Gitu Mbak. Iya. Berarti perubahannya memang berbeda ya Bu. Zaman saya dulu tuh masih
suruh bawa kaos kaki yang berbeda warna kayak Nah, gitu-gitu loh, saya Bu. juga pernah itu. Itu sangat memalukan itu. Nah kan, Kalau di jalan. dan itu terjadi karena memang si kakak kelas atau senior itu juga mengalami hal yang sama dulunya. Jadi seperti semacam pembalasan dendam kepada adik kelasnya. Wong kita dulu seperti itu kok, kita juga harus melakukan hal yang sama kepada adik kelas. Itu pun juga masih ada loh sekolah-sekolah yang seperti itu saat ini. Miris sekali ya, Bu ya. Iya. Nah, Ibu pernah mendapatkan kejadian seperti itu tadi nggak, Bu? Maksudnya kekerasan terhadap anak di sekolah, atau pernah mendengar ceritanya dari teman? Gimana perasaannya, Bu? Ya, memang masih ya. Jadi jujur masih belum lama ini gitu. Ada yang siswa yang jadi punya organisasi nih. Organisasinya itu ada satu aturan, kalau misalnya dia melanggar, dia harus istilahnya tuh di set gitu. Di set itu bisa disuruh push up, lari lapangan dan sebagainya. Ternyata masih. Dan saya sangat prihatin karena kebetulan itu di ekskul di bawah saya dan saya sebagai pembina OSIS. Akhirnya saya turun langsung ke ekskul tersebut gitu. Dan hal itu terjadi memang benar-benar karena mereka itu nggak paham sama sekali bahwa hal seperti itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Hukuman yang tidak ada relevansinya dengan kesalahan yang dilakukan itu tidak boleh dilakukan. Misalnya anak terlambat tapi disuruh lari di lapangan, itu kan tidak relevan ya hukumannya. Jadi disiplin positif di sini, misalnya siswa itu terlambat, maka hukumannya bukan hukuman ya, konsekuensi. Jadi konsekuensinya itu anak tersebut harus mengikuti pembelajaran dengan tambahan jam sebanyak dia terlambat gitu. Selama dia terlambat sama dengan saat dia terlambat gitu. Jadi udah nggak boleh lagi nih siswa terlambat kok disuruh push up. Hubungannya apa? Kecuali memang saat itu ini ya pelajaran olahraga. Pas lagi push up nih, diajarin push up, anaknya terlambat disuruh push up nggak apa-apa. Tapi kalau hal lain yang nggak ada hubungannya itu nggak boleh gitu, Mbak Jana. Kemudian ada juga, ternyata masih ada juga guru yang belum mengerti bahwa disiplin positif itu tidak boleh memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa yang tadi saya bilang tidak relevan tadi. Misalnya siswa disuruh hormat bendera, kemudian dijemur gitu ya di bawah tiang bendera selama 1 jam. Itu nggak boleh. Jadi memang hukumannya itu lebih kepada pembinaan, kemudian perbaikan atau konsekuensi apa yang dia lakukan atas kesalahan itu supaya ke depannya itu lebih baik. Jadi siswa itu bukannya tidak melakukan kesalahan itu karena takut dihukum ya, tapi memang karena kesadaran akan kesalahan dan keinginan untuk memperbaiki diri semacam itu. Kalau menurut Ibu gimana sih program pengenalan lingkungan yang ideal kepada Yang siswa? ideal menurut saya ya, pengenalan sekolah yang ideal itu adalah gimana sebuah sekolah bisa memberikan bukan sekedar image, tapi bagaimana membuat siswa baru itu merasa nyaman belajar di sekolah tersebut ya. Siswa baru merasa memiliki kebanggaan terhadap sekolah barunya, dan juga siswa baru memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, aturan yang mungkin berbeda, karena tempat lokasi di sekolah berbagai kantor, misalnya kantor guru, kantor OSIS dan sebagainya itu juga berbeda. Mereka lebih mengenal, oh lingkungan sekolahku seperti ini. Mereka juga mengenal apa sih yang menjadi potensi sekolahku dan apa yang bisa aku berikan untuk sekolahku. Menurut saya yang ideal seperti itu. Jadi ada sense of belonging atau perasaan memiliki siswa terhadap sekolah barunya, sehingga apa yang dilakukan di sekolah itu ya karena rasa kecintaannya pada sekolahnya, kemudian bagaimana dia bisa berkontribusi, dan satu lagi gimana caranya biar bisa nyaman belajar di sekolah itu untuk merdeka belajar sesuai dengan kurikulum yang saat ini, Mbak, kurikulum merdeka. Oh iya. Selain merdeka dalam belajar itu kan seorang siswa itu juga harus merdeka dalam dirinya sendiri ya, Bu ya. Tadi Ibu kayaknya juga sempat menjelaskan kalau Ibu juga menjadi ketua apa Bu tadi yang anti bullying tadi, Bu? Oh ya, jadi di sekolah kami memang ada kegiatan Roots Day, Mbak Jana. Karena SMK 7 ini kan salah satu sekolah pusat keunggulan ya, Center of Excellence, dan sekolah pusat keunggulan ini memang punya proyek dengan pemerintah gitu, di bawah pusat pengembangan karakter, itu di bawahnya UNICEF memang ada program itu tentang anti bullying.
Dan di sekolah kami itu sudah melakukan 1 kali pelatihan. Kami juga mengundang Pisken waktu itu. Nah, jadi kami memilih 30 siswa untuk menjadi agent of change, agen perubahan yang akan menjadi motor di sekolah untuk bisa menggerakkan teman-temannya untuk lebih aware tentang apa itu bullying, apa dampaknya, dan bagaimana cara pencegahannya. Seleksinya 30 siswa yang terpilih itu lewat apa sih, Bu? Ya, karena kan kebetulan saya juga pembina OSIS, jadi saya lumayan dekat lah gitu dengan siswa, sehingga bukan hal yang sulit untuk bisa memilih atau bisa menyeleksi siswa yang memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan ini. Karena mereka sudah menunjukkan, oh ini ternyata anak-anak ini bisa nih memimpin teman-temannya dan membuat satu perubahan. Paling tidak perubahan itu dimulai dari sekitarnya dulu, Mbak Jana gitu. Jadi nggak harus, wah nih ada agent of change langsung berubah sekolahnya, itu tidak bisa. Jadi harus berproses ya dari waktu ke waktu, dan bahkan ya jadi mungkin si agent of change itu sendiri pun harus siap ketika malah dia yang dibully. Oh, iya. Karena kalau di sekolah itu kadang-kadang gitu ada siswa yang aktif tuh di organisasi, aktif melakukan kegiatan, aktivis gitu ya. Itu justru dicengin sama teman-temannya itu. Ya, yang paling aktif, si paling OSIS kayak gitu. Oh gitu ya. Iya, tapi kalau anak-anak udah harus kebal nih hal yang seperti itu. Oke, Bu. Terakhir, Bu. Iya. Apa, Bu, pesan untuk anak-anak muda yang menyaksikan podcast ini, Bu? Untuk semua teman-teman generasi muda, pelajar, remaja, mahasiswa semuanya, adik-adik, kita harus paham dan kita harus aware tentang bullying ini. Apa sih dampak dari bullying ini? Bahwa bullying ini bukan sekedar ejekan, bukan sekedar bercandaan, tapi bullying ini sudah memakan banyak korban, sudah merenggut banyak nyawa. Jadi ini bukan hal yang main-main lagi. Sudah saatnya mulai sekarang kita mengerti, kita pahami dampak bullying dan tidak melakukannya, baik sekecil apapun, baik secara verbal, cyberbullying, apalagi kekerasan fisik. Nah, untuk itu kita harus bisa menanamkan rasa empati di hastalaku. Kalau kita bisa melaksanakan 8 nilai perilaku itu dengan baik, maka empati kita juga akan terasah. Rasa empati adalah gimana caranya kita bisa mengerti perasaan orang lain seperti kita sendiri. Ketika kita ngatain orang lain nih, orang lain merasa sakit hati, maka itu kita balikin ke kita, karena kita juga merasa sakit hati ketika dikatain orang lain. Nah, itulah yang penting untuk adik-adik semua. Dan cukup dan udah gitu, sudahi, jangan lagi ada korban bullying lagi di sekitar kita, terutama di dunia pendidikan ya. Oke, Mbak Jana. baik, terima kasih banyak kepada Ibu Asri atas waktunya. Semoga mencerahkan ya teman-teman, karena kasus kekerasan ini tidak bisa ditoleransi dan tidak bisa dinormalisasi, khususnya di dunia pendidikan, di mana harusnya menjadi ruang aman bagi kita bersama untuk menuntut ilmu, begitu ya, Bu ya. Betul sekali. Oke, sampai jumpa Sobat Simfoni di Ngomel selanjutnya. Tetap stay tune ya. Dah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih Mbak Jana. Makasih Bu Asri.